Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membagi sedikit amalan yang insya Allah sangat bermanfaat bagi semua orang. Apalagi di zaman sekarang ini, kejahatan ada di mana-mana. Banyak terjadi perampokan, pembunuhan, kekerasan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, sekarang aku ingin berbagi satu amalan atau doa, yaitu agar musuh tidak bisa melihat kita atau membutakan mata musuh, atau agar kita tidak dilihat oleh orang yang berniat jahat pada kita. Amalan ini dapat digunakan untuk pagar rumah, kebun, peternakan, pagar goib dan lain-lain sebagainya. Ketahuilah, hidup ini adalah perjuangan, dan di setiap perjuangan pasti diiringi dengan ikhtiar dan doa. Amalan ini sangat nyata manfaatnya, dan sebelum kita sampai pada doanya atau amalannya, silakan dengarkan kisah nyata berikut ini. Ceritanya begini. Dulu ada seorang anak muda yang dituduh melakukan kejahatan. Akhirnya warga mendatangi rumahnya dengan membawa parang atau senjata, hendak ingin membunuhnya. Anak muda itu tidak merasa takut sama sekali, karena dia tahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Namun ibu mertua, istri, dan tetangganya menarik bajunya dan menyuruhnya untuk lari. Mereka berkata, "Cepatlah lari dari sini. Engkau tidak akan mampu melawan mereka sendirian." Karena anak muda itu melihat istri dan ibu mertuanya ketakutan, akhirnya dia keluar lewat pintu belakang rumahnya. Namun ternyata tempat atau lokasi rumahnya itu sudah dikepung warga. Dia merasa dia tidak akan bisa keluar dari kampung itu. Lalu dia masuk ke dalam rumah tetangganya yang ada di belakang rumah ibu mertuanya tersebut. Alhasil, ternyata di dalam rumah itu tidak ada tempat untuk persembunyian, tidak ada kamarnya, dan cuma ada satu divan, ruangan polos. Sebab itu ruangan tukang jahit, atau tempat pemilik rumah itu untuk menjahit pakaian. Namun di dalam rumah itu hanya ada satu anak remaja, anaknya pemilik rumah tersebut. Singkat cerita, dikala itu anak muda melihat keluar lewat jendela, dan dia melihat banyak orang membawa parang ke arahnya. Dia mulai timbul ketakutan dalam dirinya. Lalu dia mencoba berdoa kepada Allah dengan menggunakan amalan untuk menghilang dari pandangan musuh. Tetapi waktu dia berdoa, rasa takutnya semakin menggetarkan hatinya, sehingga membuat dirinya tidak bisa berkonsentrasi dikala dia berdoa. Di saat anak muda itu bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba dia mendengar suara dan berkata padanya, "Hai Fulan bin Fulan, kamu tidak usah takut karena kami ada bersamamu." Lalu anak muda itu menjawab, "Bagaimana aku tidak merasa takut? Jumlah mereka begitu banyak." Lalu suara itu berkata kepadanya, "Hai Fulan, apa yang harus kamu takutkan? Jika memang hari ini engkau ditakdirkan untuk mati, engkau pasti akan mati di saat ini juga. Namun jika kamu belum dikehendaki untuk mati, maka apa salahnya kamu berdoa dan ambillah Tuhan sebagai pelindungmu." Lalu suara itu berkata lagi, "Kamu tidak perlu takut kepada mereka. Kamu tidak perlu takut dengan senjata mereka. Coba kamu sadari, apakah ada manusia pencabut nyawa? Dan apakah ada parang atau pedang pencabut nyawa? Yang ada itu malaikat maut pencabut nyawa, dan tidak ada manusia pencabut nyawa. Untuk apa kamu harus takut kepada mereka? Kamu seharusnya hanya takut kepada Allah, bukan takut kepada sesuatu selain daripada Allah. Serahkan semua hidup dan matimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar itu, anak muda itu langsung tersenyum dan tenang hatinya. Dan anak muda itu bertanya pada suara itu,
Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang ini? Lalu suara itu berkata, sekarang kamu suruh atau perintahkan anak remaja itu untuk mengunci semua pintu rumahnya. Dan setelah itu suruh dia berbaring di atas tempat tidur itu. Suruh dia pejamkan matanya dan katakan kepadanya, kamu jangan pernah sekali-kali membuka matamu, dan jangan pernah engkau mendengarkan teriakan orang-orang dari luar. Kamu pura-pura aja tertidur. Setelah anak muda itu memberikan nasihat seperti apa yang diajarkan oleh suara itu, anak remaja itu pun nurut, dan langsung berbaring tengkurap di atas divannya. Setelah itu anak muda itu bertanya lagi pada suara itu, sekarang apalagi yang harus aku lakukan? Lalu suara itu kembali bertanya padanya, sekarang apakah hatimu sudah benar-benar tenang dan tidak ada lagi rasa ketakutan? Dia menjawab, iya. Lalu suara itu berkata padanya, duduklah bersila engkau di samping divan anak remaja itu, dan bacalah amalan apa saja yang sudah kamu ketahui. Tiba-tiba anak muda itu teringat satu amalan yang pernah diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu rumah beliau dikepung dari berbagai sisi oleh pasukan kafir Quraisy yang hendak ingin membunuhnya. Dan anak muda itu pun membaca doanya sebagai berikut, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang engkau ciptakan. Ya Allah, butakanlah dan tutuplah mata musuh-musuhku dari memandangku. Di saat anak muda itu duduk bersila, dia melihat kakinya membentuk huruf lam dan tubuhnya berbentuk huruf mim. Akhirnya dia membaca, Alif Lam Mim. Aku Alif Allah, masukku kepada Lam Jalalah, lenyapku di Ghairullah, hilangku kepada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La mawjud ilallah, waj'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghasaynahum fahum la yubsirun. Artinya, dan kami buat di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan lalu kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dan inilah amalan yang dibaca oleh Nabi Muhammad di atas debu saat beliau dikepung oleh kafir Quraisy. Lalu beliau menaburkan debu atau tanah itu sehingga mereka para kafir Quraisy tidak bisa melihatnya. Setelah anak muda itu selesai membaca semua doa itu, dan lalu meniupkan pada telapak tangannya dan mengusapkan pada seluruh tubuhnya. Setelah itu, anak muda itu pun memeluk lututnya dan tidur di atas lututnya, sambil membaca di dalam hatinya, La mawjud ilallah. Di luar rumah itu terdengar suara warga yang mencarinya. Mereka kepung dari berbagai sisi, dan semua rumah warga di situ mereka masuki, tetapi mereka tidak bisa menemukannya. Mereka berteriak, cari dia, dia pasti ada di dalam rumah ini. Lalu mereka pun melihat ke dalam, lewat jendela kaca rumah orang tersebut. Mereka pun tidak bisa melihatnya. Sebagian orang berkata, ini ada sandal orang pemilik rumah ini. Pasti pemiliknya ada di dalam rumahnya. Lalu mereka kembali melihat lewat atap, lewat jendela, lewat angin-angin rumah. Mereka pun tidak bisa melihat mereka berdua yang ada di dalam rumah itu. Padahal ruangan itu kosong atau polos dan tidak ada tempat untuk bersembunyian. Singkat cerita, mereka pun menjauh dari rumah tersebut. Akhirnya, anak muda itu membangunkan anak remaja tersebut dan berkata, aku akan pinjam sepeda motormu. Coba kamu keluar dan nyalakan motornya, supaya pas nanti aku keluar, aku langsung berangkat. Sebelum anak muda itu keluar, dia membaca surat Yasin ayat 9 satu kali. Waj'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghasaynahum fahum la yubsirun. Lalu meniupkan pada telapak tangannya dan mengusapkan pada seluruh tubuhnya. Dan sebelum dia melangkahkan kakinya, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا تتحرك جارة إلا بإذن الله. Tidak akan bergerak walau sebesar jarah pun tanpa izin Allah. Dengan yakin sepenuhnya perlindungan dari Allah, lalu dia keluar dari rumah itu. Setelah dia keluar, sepeda motornya mati. Di saat dia mau mengangkat kepalanya ingin melihat keadaan di belakangnya, di kanannya, di kiri, atau di sekitarnya, tiba-tiba suara itu menegurnya, "Berhenti! Jangan engkau melihat ke belakang, dan jangan memperhatikan di sekitarmu. Kamu jalan lurus saja dan jangan pernah kamu melihat siapapun." Artinya, apabila kamu melihat mereka, maka mereka pun pasti akan melihatmu. Dan apabila kamu tidak melihat mereka, artinya mereka pun tidak akan bisa melihatmu. Setelah dia sudah jauh, barulah mereka sadar. Ternyata baru saja anak muda itu lewat di hadapan mereka. Dan semua warga yang ada di desa itu terheran-heran. Kenapa dia bisa keluar dan tidak bisa dilihat? Padahal itu di siang hari yang terang dan rumah sudah dikepung. Dan itulah bukti nyata kasih sayang Allah. Dia akan melindungi orang yang sudah yakin akan pertolongan darinya. Dan sampai saat ini, mereka percaya bahwa anak muda itu memiliki ilmu panglimunan, atau orang yang memiliki kemampuan bisa menghilang atau tidak terlihat di mata orang lain. Ilmu ini khususnya akan muncul ketika dalam keadaan terdesak, atau digunakan di saat terdesak saja. Seperti hendak mau keluar dari rumah, atau dikala ada razia, namun lupa membawa SIM atau surat kendaraan, namun mengharuskan untuk tetap jalan karena ada kepentingan mendesak. Bisa untuk memagari perkebunan, pagar rumah, peternakan, pagar goib, sehingga pencuri buta matanya atau tidak bisa melihat. Amalan ini pun katanya pernah dia gunakan untuk menjemput kekasih hati di rumahnya, sehingga warga dan orang-orang rumah tidak bisa melihatnya. Silakan diamalkan dan aku ijazahkan kepada sesiapapun yang mau mengamalkannya. Ucapkan qabiltu di bawah kolom komentar, sebagai tanda bahwa kalian bersungguh-sungguh mau mengamalkannya. Dan ingat, jangan sampai ada yang salah gunakan, nanti ilmunya akan luntur. Karena amalan ini sangat berbahaya apabila disalahgunakan. Dan jangan dibuat main-main atau dicoba-coba. Sebab efeknya, apabila sudah paham dan dihafal, maka artinya ilmu ini sudah menyatu dengan dirinya. Lakukan untuk menolong orang lain dan jangan dilakukan untuk menyakiti orang lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat dunia wal akhirat.